Film ini menceritakan tentang kehidupan dari wanita simpanan yang gurihnya kebangetan, di mana wanita simpanan ini dipaksa harus memilih antara si Om yang sudah menafkahi dirinya, beserta dengan keluarganya, ataukah pria yang baru dikenalnya, namun telah memberinya kenyamanan bucat yang enak. Yuk langsung aja. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria mesum yang bernama Mickey. Dengan melalui teropong miliknya, Mickey mengincar salah satu wanita yang berada di seberang apartemen miliknya. Wanita bohai ini, kita sebut saja Kim Si-guri. Pada keesokan paginya, Mickey pun mulai mengikuti kegiatan yoga, yang dimana diikuti juga oleh Kim Si-guri. Saat itu, Kim Si-guri pun akan terjatuh, namun bagaikan Superman, dengan cepat Mickey pun menolongnya. Dari kejadian itulah, akhirnya mereka pun dapat berkenalan satu sama lainnya. Tak lama, datanglah seorang om-om yang tiba-tiba saja menepuk bokongnya Kim Si-guri. Mickey yang melihat hal tersebut pun dibuat jealous oleh om-om tersebut. Ternyata, Kim Si-guri adalah simpanannya dari om-om tersebut. Cerita berlanjut, saat malam harinya, diperlihatkan Mickey yang berprofesi sebagai kepala koki di restoran ternama. Terlihat banyak sekali pengunjung yang datang ke restoran tersebut. Begitu juga dengan kehadiran Kim Si-guri beserta si Om. Tak lama, si Om pun mengajak Mickey untuk membuka usaha restoran bersama. Di mana, si Om ingin Mickey menjadi kepala koki di restoran yang akan dia buka nanti. Karena ingin waktu yang lebih panjang, mereka pun mengatur jadwal pertemuan selanjutnya. How's everything? We're good. It's you again. My business partner, Warren. Hello, good evening. Cerita pun berlanjut, saat malam itu, Mickey kembali mengawasi kegiatannya Kim Si-guri. Dan tanpa terduga, Mickey harus menyaksikan pentas pagelaran seni antara Kim Si-guri melawan si Om. Namun malam itu juga, Kim Si-guri harus dipaksa kecewa oleh si Om, karena baru juga masuk, tak lama kemudian langsung bucat lagi, letoy-letoy. Pada keesokan paginya, datang teknisi untuk membetulkan perabot yang telah rusak di apartemennya Kim Si-guri. Namun saat menyaksikan bokong dari Kim Si-guri yang sangat menggoda, burung si teknisi malah dibuat terbangun. Tak lama, si Om yang baru datang pun memergoki burung si teknisi tersebut yang masih terbangun. Tak terima dengan hal itu, si Om pun langsung menghajar si teknisi tersebut. Namun tak hanya sampai di situ, Kim Si-guri pun akhirnya kena dampratnya juga. Di mana si Om berpikir bahwa Kim Si-guri telah dengan sengaja menggoda si teknisi tersebut. Cerita berlanjut, terlihat Mickey bersama dengan pelatih yoga. Mereka baru saja bucat enak setelah pentas pagelaran seni yang panjang. Setelah selesai dengan bucat enaknya, Mickey pun melanjutkan untuk mengawasi Kim Si-guri. Saat itu, Mickey melihat Kim Si-guri sedang menangis akibat perlakuan kasar dari si Om, karena kesalahpahaman tadi pagi dengan si teknisi. Setelah itu,
Kim Si-gurih dan Si-om pun akan melakukan pagelaran seni. Namun, Kim Si-gurih telah menyadari ada seseorang di apartemen seberang yang telah mengawasinya. Tentu saja, Mickey yang aksinya telah ketahuan dengan cepat bersembunyi. Cerita pun kembali berlanjut, kemudian diperlihatkan pertemuan Si-om, Mickey serta asistennya di apartemen Kim Si-gurih. Mereka membahas tentang bisnis restoran yang telah direncanakan. Tak lama, datanglah Kim Si-gurih yang baru saja pulang berbelanja, ikut bergabung dalam pertemuan tersebut. Sontak hal itu membuat Mickey gagal fokus, alhasil minuman pun jadi bertumpahan di pakaiannya sendiri. Sorry. Okay, don't mind me. Go ahead. Mickey pun lekas pergi ke kamar mandi untuk mengeringkan pakaiannya. Namun tanpa disadari, HP-nya Mickey malah terjatuh di kamar mandi tersebut. Setelah semua urusan selesai, mereka pun segera pulang. Cerita berlanjut saat Kim Si-gurih sedang bersih-bersih, tak sengaja menemukan HP yang tergeletak di lantai kamar mandinya. Karena penasaran, Kim Si-gurih pun membuka HP-nya Mickey, yang kebetulan tidak dikunci sama sekali. Lalu Kim Si-gurih pun melihat seluruh foto, serta video dirinya yang telah direkam oleh Mickey. Bukannya marah, Kim Si-gurih malah tersenyum tersipu malu atas apa yang telah dilihatnya. Karena rasa penasaran, sontak Kim Si-gurih pun segera mendatangi Mickey di restorannya. Saat itu, dengan perasaan malu, Mickey pun akhirnya meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya selama ini. Akan tetapi Kim Si-gurih malah menggoda Mickey dengan menanyakan, apakah Mickey tertarik kepadanya? Lalu saat mengembalikan HP, tangan mereka pun bersentuhan, menandakan bahwa keduanya saling tertarik satu sama lainnya. Cerita pun berlanjut saat dalam perjalanan, mereka terlibat cekcok. Lagi-lagi Kim Si-bohai kembali mendapatkan perlakuan kasar dari Si-om. Akibatnya, Kim pun meminta untuk memberhentikan mobilnya dan hendak pulang sendirian. Terlihat Kim Si-gurih yang sangat bersedih atas perlakuan dari Si-om kepadanya. Dan hal itu juga yang memicu Kim Si-gurih untuk segera mendatangi apartemennya Mickey. Sesampainya di sana, tanpa banyak cot-cot lagi, Kim Si-gurih langsung menyerang Mickey yang kemudian dibuatnya tak berdaya. Demi kenyamanan bersama, jual beli serangan yang sengit pun terjadi. Setelah kejadian malam itu, Mickey dan Kim Si-gurih tidak pernah libur dalam melakukan pentas pagelaran seni. Setiap mereka bertemu, sudah dipastikan mereka akan bucat bersama. Baik itu di lift apartemen, bahkan di toilet pun mereka lakukan, dan di berbagai tempat menarik lainnya. Pokoknya ada kenikmatan tiada taraf pada pagelaran seni, yang membuat mereka ketagihan satu sama lainnya. Cerita berlanjut, terlihat Si-om bersama Kim Si-gurih berada di kawasan kolam renang. Di sana, Si-om mengatakan bahwa akan pergi menemui keluarganya selama 1 minggu. Tentu saja mendengar hal itu, dimanfaatkan oleh Kim Si-gurih untuk berlibur bersama Mickey. Mereka berdua pergi ke Taman Impian, yang mana, ke lokasi romantis, spesial hanya ada mereka berdua. Mereka pun berkemah di sana, sekaligus menghabiskan hari-hari, siang dan malam, untuk pentas pagelaran seni manja di alam terbuka. Cerita kembali berlanjut. Saat itu,
Kim Si-gurih pun bicara kepada Miki bahwa hubungan bucat mereka harus segera diakhiri. Yang mana jika ketahuan, pasti Si-om tak lagi menafkahi dirinya beserta dengan semua keluarga Kim Si-gurih lagi. Dikarenakan mereka berdua ini sudah mulai jatuh cinta akibat keseringan pagelaran seni. Tentu saja, kata-kata perpisahan pun membuat mereka berdua bersedih. What? You were just a plaything. Gusto ko lang mapatunayan sa sarili ko na may naghahanap pa sa akin. You love me. Yes. Akan tetapi, scene kesedihan itu malah diakhiri dengan pentas pagelaran seni yang manja. Namun tanpa mereka sadari, kebersamaan mereka telah dimata-matai oleh orang suruhannya Si-om. Kemudian saat Kim Si-gurih telah sampai di apartemennya, ia terkejut karena sudah ada Si-om di sana. Dan Si-om pun menanyakan tentang perselingkuhannya Kim Si-gurih dengan Miki. Tentu saja Kim Si-gurih tak dapat mengelak lagi, karena Si-om memberikan bukti perselingkuhannya dengan Miki. Si-om pun kemudian melabrak Miki di restorannya, dan memberikan ancaman agar segera menjauhi Kim Si-gurih. Keesokan harinya, Kim Si-gurih pergi menemui ibunya di suatu tempat. Di sana, Kim Si-gurih mengatakan kepada ibunya bahwa sudah tak sanggup lagi menjadi simpanannya dari Si-om. Soalnya, Si-om seringkali berlaku kasar dan ditambah lagi tidak mencintainya. Namun si ibu menegaskan bahwa Kim Si-gurih harus tetap bersama Si-om, karena selama ini Si-om adalah tambang emas untuk keluarganya. Dengan terpaksa, Kim Si-gurih pun menuruti kemauan dari ibunya. Agar tak bertemu Miki lagi, Kim Si-gurih pun memutuskan untuk segera pindah apartemen. Saat itu, Miki pun mencoba menghentikan kepindahannya. Namun tekad Kim Si-gurih yang sudah bulat, membuat Miki tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Cerita kembali berlanjut pada sebuah acara. Kim dibuat tersinggung oleh percakapan Si-om dengan temannya. Sontak Kim Si-gurih yang merasa terhina, kemudian pergi dari acara tersebut, dan langsung menuju ke apartemennya Miki. Sambil menangis, Kim Si-gurih kemudian meminta Miki untuk segera membawanya pergi menjauh dari kejaran Si-om. Namun saat di parkiran, Si-om pun berhasil menghadang mobil yang ditumpangi mereka. Ano akala nyo? Lalu terjadilah drama adu penalti yang mendebarkan, dengan Si-om yang sudah dilengkapi beceng di tangannya. Melihat kegigihan dari Kim Si-gurih dan Miki, Si-om pun menyadari bahwa mereka berdua benar-benar saling mencintai. Dengan berat hati, Si-om pun mengalah dan merelakan hubungan mereka berdua. Di akhir film, diperlihatkan kebahagiaan dari Kim Si-gurih dan Miki. Mereka menikmati hidup yang indah dengan melakukan pentas pagelaran seni setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Film pun selesai. Pesannya, sesuatu yang lebih berharga itu adalah yang tidak dapat dibeli oleh kekayaan,
Salah satunya adalah pasangan yang saling mencintai. Semoga menghibur, berbahagia selalu, dan sehat selalu. Kami Kolor Sakti, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.